hadapi tantangan baru. Merdeka mengajar, merdeka belajar, demi anak bangsa selamat bahagia. Kamilah para pendidik, teladannya generasi, mengajar berinovasi, mendidik murid sepenuh hati. Kamilah para pendidik, tuntunan membangun negeri, mengajar berinovasi, demi murid cerdas berbudi. Mari Bapak Guru, mari Ibu Guru, belajar selalu hadapi tantangan baru. Gimana rasanya meremas kertas? Merobek dan meremas kertas rasanya gimana? Enaknya? Enaknya? Karena bisa kayak robek daun. Oh, kayak merobek daun. Kayak merobek daun katanya. Kayak merobek apa? Merobek daun. Susah nggak sih ngerobek kertas? Susah? Masa sih? Enggak dong, tuh mudah ya. Meremasnya susah enggak? Oh enggak, oke.
berharap bahwa ini menjadi contoh yang memang sudah menjadi contoh sebagai TK yang insya Allah akan menjadi model bagi TK dan mudah-mudahan juga PAUD kali Bu ya, PAUD di sekitaran yang terdekat aja, sekitar Kayu Selatan dan Matraman. Karena apa? Saya pribadi sangat concern dengan kehidupan anak-anak sekarang, terutama dengan keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan Bu ya. Jadi dengan gadget, dengan medsos, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang kita pernah terima dari orang tua kita itu boleh dikatakan sangat menurun. Jadi besar banget nih harapan saya nih sebagai pribadi dan juga sebagai yayasan, salah satu pengurus yayasan, titip nih kepada Bu Ati. Jadi bukan hanya sebagai percontohan, tetapi juga memang menjadi core daripada perbaikan nilai-nilai, meskipun nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, etika-etika bersosialisasi itu bisa dimulai dari usia dini, usia TK yang sangat-sangat rentan. Artinya rentan dalam arti gini, mereka tuh kalau menurut yang saya dengar tuh ibaratnya menulis di atas batu. Kita juga sama-sama berdoa untuk diri kita juga, mudah-mudahan bisa seperti Ibu ini di sini, Ibu Sufiani Burhanuddin, yang ternyata sebentar lagi akan mencapai 78 tahun tapi masih energi, semangat dan luar biasa. Syukur banget ya. Makanya alhamdulillah ini terima kasih banget dipertemukan. Jadi kayaknya saya jadi dengan kondisi begitu saya jadi lebih semangat lagi. Gitu. Yang saya hormati pula semua pengurus TP yang pada hari ini setia mendampingi. Berterima kasih ya Bu Kun, didampingi terus-terusan, tapi baru kali ini saya sebagai pengawas baru bisa menghadiri. Ternyata di sini ada Ibu Merieni, kemudian Ibu Ois Agung Sari, wah ini beliau-beliau ini. Nah terus Ibu Niken yang masih benar-benar kayak keluarga kita sendiri. Insya Allah setia, nanti ada apa-apa walaupun jangan dilepas ya, udah 3 tahun 3 tahun kalau masih hidup udah minta didampingi, tolong dibantu. Dan juga di sini tadi belum lihat, ternyata sudah ada di tengah-tengah kita Ketua PKG kita Ibu Nini Fitriani. Terima kasih bisa menyempatkan diri. Alhamdulillah. Nah ini soalnya tadi kayaknya masih dalam proses kontak, ternyata sudah ada. Baru nyos sekarang, alhamdulillah. Kemudian yang tidak kalah penting di sini ibu-ibu, kepala sekolah dan juga gurunya, yang karena memang di sini ternyata Bukun, di pundaknya Bukun punya beban. Kita harus berbagi. Oleh karena ini hari ini langkahnya karena sesuai dengan judulnya kegiatan berbagi praktik baik. Insya Allah tadi pagi sudah berproses, sudah sama-sama mengamati, mencermati. Insya Allah praktik baik yang ada bisa diambil, kemudian nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Ini ada 3 TK, yaitu TK Nurul Huda, TK Nurul Jana, TK Santi Bakti, kemudian SPS-nya juga ada 2, ya Bu, PAUD Bougainville ya, PAUD Terate dan PAUD Anggrek. Mudah-mudahan dari semua ini masih di bawah kalimatnya PAUD. Ini semuanya nanti bisa mengambil praktek baik itu untuk diterapkan di sekolahnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri karena ngobrol sama kami bahwa TK atau ini terpilih di antara sekian TK yang menjadi sasaran dari program organisasi penggerak kami, dan ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Ya, tahun 2021 itu
IGD KPGRI masa bakti 10 pengurus pusatnya. Ketuanya Bu Farida Yusuf dan saya termasuk salah satu ketua. Di tengah perjalanan tahun 2022 IGD Kongres jadi menjadi masa bakti 11. Ketua umumnya Ibu Nur Sriati yang Ibu Ketua DKI. Kemudian sekarang saya Bu Farida Yusuf jadi penasihat bersama dengan saya. Nah, setelah 3 tahun, di tahun ketiga berjalan, berarti kami harus membagikan pengalaman kami. Jadi tahun pertama itu kami diberi materi oleh para pembimbing-pembimbing kami, guru dan kepala sekolah diberi materi. Kemudian yang menjadi pemikiran kita bahwa kita itu harus berubah. Nah, salah satunya adalah hadis Nabi ya, yang menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup bukan di zamanmu. Nah, kalau kita mengacu pada pendidikan kita yang zaman dahulu, mungkin anak-anak itu hasilnya tidak akan seperti ini. Gitu. Jadi kita harus merubah, kita menciptakan bagaimana anak itu nanti hidup 20 tahun lagi. Gitu. Jadi persiapannya itu dari tahun sekarang. Jadi tahun sekarang anak itu 5 tahun, 6 tahun, nanti 20 tahun itu dia akan bersikap seperti apa. Jadi latar belakang pendidikan kami. Dan selain hadis dan surat dalam Al-Quran tadi, kita juga mempelajari teori belajar ya, yang dari teori ini, bahwa belajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Jadi dimulai pembelajarannya terus menerus. Terus menekankan pentingnya kreativitas, keterlibatan anak dalam diskusi dan pemecahan masalah. Fasilitator saja. Kemudian kegiatan yang disusun untuk membagikan rasa ingin tahu anak dan membantu mengkomunikasikan ide serta gagasan. Terus pendidik juga harus terbuka terhadap perkembangan baru, karena kebenaran pendidik tidak tunggal. Ya, jadi ada beberapa dari statement-statement ini yang kita rumuskan bersama mentor, seperti apa ya pendidikan yang pas, yang cocok untuk anak-anak kita ke depannya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk anak memperoleh keterampilan pembelajaran di abad 21 ini. Kita dalam pembelajaran harus menyenangkan. Terus adanya interaksi dengan orang dewasa, interaksi dengan anak lain. Belajar bisa dimanapun. Jadi belajar tidak hanya di kelas, dan interaksi dengan anak lain. Kalau mungkin sistem pembelajaran yang dulu, kita hanya mengasih materi ya, LK, anak itu tidak ada interaksinya dengan teman lain. Tapi kalau kita belajar berpusat pada anak, ya, atau merdeka belajar, ini anak nanti akan ada interaksinya, karena kan anak merdeka, dan anak itu pasti diskusi dengan temannya mau membuat apa, itu terjadi diskusi, terjadi interaksi dengan teman yang lain. Rencana pembelajaran itu yang akan kita siapkan itu adalah yang memfasilitasi anak, terus baru nanti ke pembelajaran. Jadi kita fasilitasi itu kita siapkan semuanya, tujuan media-medianya, tujuannya, asesmennya, itu semuanya kita rencanakan di awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Dan fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah pertama untuk pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itu kalau pakai kurikulum 2013 Ibu, atau capaian pembelajaran pakai kurikulum baru atau kurikulum mereka belajar. Lalu fungsi dari perencanaan itu lagi adalah untuk keberhasilan pengelolaan pembelajaran makro. Lalu yang ketiga, untuk kita menyiapkan alat. Jadi agar kita tahu alat-alat atau bahan apa yang akan kita pakai untuk pembelajaran, itu adalah kita dari perencanaan. Jadi dari tujuan pembelajaran, topiknya apa yang kita siapkan, kita akan tahu bahan-bahannya apa yang akan kita siapkan. Lalu
Jadi kita diperlukan asesmen ya supaya lebih akurat pun, jadi nggak istilahnya nggak pakai telepati atau tebak-tebak bol manggis, kayaknya anaknya gini nih, kayaknya anaknya gini nih gitu kan. Iya, karena harus otentik ya, jadi nggak tebak-tebak bol manggis. Oke, next Pak. Nah, bagaimana sih tahapan melakukan penilaian? Mungkin sama ya Bun dengan proses-proses sebelumnya. Jadi awal itu kita ada pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan terakhir adalah pelaporan. Nah, pengumpulan data ini bisa pada anak-anak untuk meletakkan kembali medianya ke dalam galeri itu. Terima kasih. Oke ya, tadi sudah lihat paparannya Bu Pun yang memiliki daya kreativitas yang tinggi, kreatif, critical thinking, lalu kolaboratif dan komunikatif. Nah, untuk memiliki kemampuan tersebut tentunya perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya pun juga harus kita fasilitasi, di mana proses pembelajarannya kita sudah menuju ke Merdeka Belajar Merdeka. Bersama Toba, bersama POP PPIG DKI, bersama bergerak memajukan pendidikan anak usia dini yang